Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Sebelumnya saya undang saudara untuk bersatu dulu sejenak. Ya, selamat pagi semuanya. Ada sukacita di sini ya. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Sungguh ku percaya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita percaya janji Tuhan ajaib di dalam kehidupan kita.
Kita tundukkan kepala. Pertolongan kita datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Dan ia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kembali kami datang padamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa janji Tuhan adalah ajaib. Janji yang murni dan teruji bagi setiap kami. Janji yang bukan janji manusia. Janji yang sudah dibuktikan bahwa semua Engkau menepati janjimu Tuhan. Sejak penciptaan sampai karyamu yang indah di kayu salib. Engkau berikan janji itu bagi hidup kami. Sebab itu sudah patut untuk kami berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Mengangkat suara kami, mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami sebagai tanda hormat bahwa Engkau begitu menepati janji. Sebab itu ya Tuhan, ibadah ini kiranya Engkau memberkati setiap kami yang melayani Engkau, WL, Singa, para pemain musik, kameramen, ya Tuhan, operator, juga hamba-Mu menyampaikan firman Allah. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa daripada darah-Mu. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Juga memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah Tuhan. Dari tempat rumah mereka masing-masing. Memberkati mereka, menjangkau mereka. Agar kasih-Mu juga Tuhan tercurah bagi hidup mereka. Ibadah kita mulai dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa Tuhan kita. Sidang jemaat dengan segala kerendahan hati, dengan segala sukacita, siap memuji memuliakan nama Tuhan berkata, amin. Shalom saudara-saudara semua, ada sukacita? Amin. Kita percaya janji Allah itu tidak pernah gagal. Firman-Nya selalu digenapi, itu janji Tuhan buat kita. Kita angkat sebuah pujian, Dia tak pernah gagal. Sebelumnya kita angkat sebuah pujian waktu Tuhan. Kita angkat hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita percaya semua yang terjadi itu waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Kita angkat sebuah pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan
Kembali kami datang pada Engkau ya Tuhan. Tiada habisnya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik di dalam setiap hidup kami. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau bukakan telinga, hati, pikiran kami semua untuk menerima sabda kebenaran ini dengan segala kerendahan hati. Untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, untuk kami menyadari posisi dan keberadaan kami Tuhan di dalam pengiringan kami kepadamu. Terlebih lagi Tuhan untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Sebab itu berkati ya Tuhan, jalannya pemberitaan firman Allah ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya, juga dalam sakramen perjamuan kudus yang ingin kami lakukan. Semuanya Tuhan kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dengan segala sukacita, sedang jemaat yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing, menyambut kebenaran firman Allah ini. Kita semua berkata, amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dan saudara semua, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah. Selamat jumpa kembali dalam ibadah dan perjamuan kudus Gereja Rehoboth Jemaat Filia Minggu 5 September 2021. Adapun firman Allah yang saya ambil pada pagi ini dengan tema memaknai anugerah keselamatan. Memaknai anugerah keselamatan. Nats pokok kita terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Mohon yang ada di tempat ini untuk kita dapat membacanya bergantian dengan saya dalam suara yang nyaring dan keras. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, ayat yang genap, semua di tempat ini, dan ayat yang ke-10 terakhir kita baca bersama-sama. Kita akan mulai. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jemaat? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ke-10 kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mungkin bagian dari ayat ini sering kita dengar, yaitu ayat yang ke-8. Bahwa kita hidup diselamatkan oleh hanya kasih karunia. Sebenarnya kalau kita hanya mengambil satu ayat ini saja, itu agak sulit untuk menerangkannya kepada orang yang pertama, orang yang belum percaya Kristus, dan yang kedua juga mungkin orang yang telah mengenal Tuhan. Mengapa sih hanya karena kasih karunia, oleh karena iman kita diselamatkan? Nah, seperti ini. Setiap orang pasti mempunyai asal usul, ya. Misalkan asal usulnya adalah dia itu sebenarnya dari mana? Ya. Lalu siapa dia? Ya. Lalu dia orang tuanya siapa sih? Ya, apa pekerjaannya? Lalu siapa dia sekarang dan seterusnya. Sama juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengungkapkan pasal ini supaya kita nih tahu diri kita. Kita ini sebenarnya siapa? Ya. Lalu mengapa kita ini harus dihukum? Apa yang semestinya kita terima? Lalu apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita? Lalu mengapa kita bisa diselamatkan? Itu harus ada dalam pengertian setiap orang percaya. Supaya
Dia tahu bahwa dia diselamatkan oleh hanya karena anugerah, oleh iman itu sendiri. Perhatikan ayat ini baik-baik supaya kita dapat mengerti siapa sih diri kita yang sebenarnya. Yang pertama, kita ini adalah manusia yang berdosa, mati secara rohani, ya, lalu dimurkai Tuhan, ya. Itu semua adalah gambaran dari kita. Ayat yang ke-1 sampai ke-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan-jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Satu masalah besar dalam kehidupan manusia bukan masalah ekonomi, bukan masalah sakit penyakit, bukan masalah yang lain. Satu besar masalah dalam hidup manusia sejak manusia ini ada di Taman Eden, yaitu masalah jatuh dalam dosa. Dosa adalah masalah utama umat manusia. Dengan kata lain, kalau orang melakukan dosa, maka dia memiliki satu konsekuensi yang dinamakan dengan hukuman dosa itu. Roma 5 ayat yang ke-12, ayat ini lebih jelas lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Roma 5 ayatnya yang ke-12. Bunyinya begini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat apa? Dosa. Dengan kata lain, konsekuensi dosa yang adalah maut tidak ditimpakan hanya kepada Adam atau kepada Hawa, tapi kepada semua umat manusia yang pernah ada dan hidup di muka bumi ini. Konsekuensi maut itu adalah satu, kematian rohani. Manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah secara bebas. Yang kedua adalah hukuman kekal yang akan diterima setiap manusia. Dan yang ketiga adalah kesusahan di dalam hidup ini sejak dosa menguasai bumi ini. Itu konsekuensi yang harus diterima. Maka itu dikatakan kita dulu ini sebenarnya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang berbuat benar, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tadi. Jadi siapakah kita? Kita adalah orang yang berdosa, orang yang mati rohaninya, orang yang harusnya dimurkai oleh Tuhan. Itu yang harusnya kita dapatkan ya sebelum kita mengenal Tuhan. Maka itu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan tidak seorang pun itu dapat selamat kecuali hanya dalam nama siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang di dalamnya kamu beroleh selamat kecuali di dalam nama Dia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi sadarlah siapapun kita, profesi kita, kita semua adalah orang yang berdosa yang wajib menerima muka Allah, hukuman Allah, bahkan hukuman yang kekal sekalipun. Tetapi yang kedua, perhatikan baik-baik apa yang ingin Rasul Paulus tuliskan agar kita lebih memaknai anugerah keselamatan ini. Yang kedua adalah kita mendapatkan kehidupan rohani untuk menerima keselamatan. Artikan ayat 4 sampai yang ke-6 berikut ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membagikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan kita di surga. Ayat yang kelima bicara begini, telah menghidupkan kita. Artinya dengan kata lain kita yang mati rohani, dibangkitkan kembali oleh Tuhan, dihidupkan kembali hubungan kita oleh Tuhan, sehingga kita menerima satu hal yang dinamakan dengan iman. Iman di sini baru bersifat penerimaan atau pistis. Artinya iman ini iman yang menghidupkan kembali kita yang harusnya menerima hukuman, ditarik oleh Tuhan, yang tadinya mati, dihidupkan kembali oleh Tuhan, yang tadinya ingin masuk menerima hukuman kekal, ditarik oleh Tuhan kepada sorga yang besar, kepada sorga yang mulia maksud saya, dan itu yang dikatakan kita memperoleh
iman. Jadi kata menghidupkan di sini adalah kita mendapatkan anugerah yang besar yang disebut dengan iman. Tapi iman di sini masih merupakan iman sebuah kata benda, belum kata kerja. Lalu hal yang ketiga, apa yang akan kita dapatkan untuk memaknai anugerah keselamatan? Yaitu menerima kasih karunia iman yang hidup itu. Yang menyelamatkan kita. Saya ulangi, menerima kasih karunia melalui iman dan menyelamatkan hidup kita. Ayat yang ke-7, 8, dan yang ke-9. Kita baca ayat ini baik-baik. Inilah yang disebut dengan pisteo. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di situ ada kata yang kedua, yaitu iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman di sini iman yang pisteo. Artinya iman yang dinamis. Iman yang wajib dilakukan. Bukan hanya sekedar beriman, kita ditarik seperti ayat yang kelima tadi. Ditarik dari kematian kepada kehidupan. Ditarik daripada hukuman. Dipindahkan dari hukuman yang kekal kepada keselamatan yang kekal. Bukan. Tapi di sini iman itu sifatnya dinamis. Iman itu iman yang menyelamatkan. Iman itu iman yang harus dilakukan, harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita memaknai ayat ini, kita bukan hanya sekedar, wah kita sudah diselamatkan oleh karena iman. Tidak. Iman di sini adalah iman yang pisteo, iman yang bekerja, iman yang melakukan segala sesuatu, iman yang perlu pembuktian, iman yang hidup, iman yang dinamis, iman yang memiliki buah-buah. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam poin yang keempat, saya ingin mengambil satu cerita. Ini adalah cerita yang nyata di negeri Cina. Ada seorang yang bernama Wang. Dia menceritakan dia adalah pengusaha yang sukses. Dia seorang yang dihormati oleh banyak orang. Dia seorang yang kaya. Dia seorang Kristen juga. Dan dia juga sebagai orang yang dermawan. Kisah ini bukan kisah pada saat dia sukses. Tapi kisah ini kisah pada saat ia masih kecil di sekolah. Suatu ketika, seorang guru di kelas mengajar Wang dan teman-teman. Lalu si ibu guru ini bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah Tuhan itu? Lalu ada seorang angkat tangan. Saya Bu Guru, iya, siapa Tuhan itu menurut kamu? Si anak itu menjawab, Tuhan itu adalah pengusaha yang besar. Ya. Karena apa? Setiap aku minta sesuatu pasti diberi oleh ayahku. Aku minta mainan, aku minta sepeda, aku minta buku baru, aku minta segala peralatan. Semua disediakan oleh ayahku. Jadi si anak ini membayangkan bahwa Tuhan itu seperti seorang pengusaha, orang yang kaya. Lalu ada lagi yang lain. Tunjuk lagi seorang murid yang lain. Saya Bu Guru, ya apa menurut kamu Tuhan? Siapa Tuhan itu? Si anak ini menjawab, Tuhan itu adalah dokter yang baik. Ya. Dia merawat kita, dia merawat saya, dia menyembuhkan saya. Karena ketika saya sakit, ayah saya datang. Ya. Dia memberikan obat-obatan, dia memeluk saya, dia menyembuhkan saya. Jadi Tuhan itu bagai seorang dokter. Lalu banyak lagi yang lain, ada lagi yang mengangkat tangan. Saya Bu Guru, siapa sih Tuhan itu? Kata Bu Guru. Tuhan itu pembela. Ya, ketika kami sekeluarga diancam, ya, lalu dirampok, lalu ayah saya membelanya, melaporkan ke polisi dan penjahat itu ditangkap. Ayah saya adalah seorang pengacara atau pembela. Lalu ibu guru yang lain ketika begitu banyak jawaban, tinggal satu anak, si Wang ini. Wang, apa arti Tuhan bagi kamu? Si Wang ini bilang, Tuhan adalah seorang pemulung. Semua temannya tertawa. Kok Tuhan seorang pemulung? Ya.
Benar, Tuhan adalah seorang pemulung. Ya, Tuhan adalah mengangkat hidup saya. Saya adalah orang yang ditinggalkan oleh kedua orang tua saya. Hidup dari sehari ke sehari, dari makanan sisa di tempat sampah dan mengais-ngais sampah. Lalu ada seorang pemulung datang. Dia memeluk saya, dia mengobati sakit saya, memberikan saya makanan, minuman. Dia memberikan saya tempat tinggal. Lalu dia menyekolahkan saya di tempat ini. Satu ruangan itu menangis dan diam. Karena Tuhan adalah siap menjadi apapun bagi kita demi menyelamatkan kita. Tuhan bisa menjadi pembela kita. Tuhan menjadi dokter ajaib. Tuhan juga dapat memberikan berkat-berkat jasmani. Tapi yang utama, Tuhan dapat mengembalikan hidup Anda, hidup kita, kepada porsi, kepada kedudukan, kepada karya cipta sebagai gambar dan rupa Allah yang sebenarnya. Singkat cerita, anak ini besar menjadi seorang pengusaha dan dia tidak pernah melupakan jasa orang tuanya itu adalah pemulung itu, sehingga ia berderma ke sana kemari memberikan hadiah yang baik kepada orang tuanya yang mengangkat kita. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus ada gambaran bahwa kita sebenarnya orang yang berdosa, yang mati rohani, yang siap dihukum dan dimurkai oleh Allah. Tetapi Allah mengangkat kita yang mati rohani diberikan iman supaya kita percaya. Lalu melalui iman itu kita mendapatkan pengertian bahwa jalan keselamatan adalah anugerah. Hanya anugerah, hanya kasih karunia yang besar dari Allah kita memperoleh iman itu. Poin yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, kepada saudara-saudara, kepada Bapak Ibu yang menyaksikan firman Allah pagi hari ini. Kita tidak boleh berhenti hanya memiliki iman yang hidup dan menyelamatkan. Tapi kita wajib menjadi ciptaan yang baru. Ayat yang ke-10, ayat terakhir bunyinya begini. Karena kita ini buatan Allah, dengan kata lain kita memperoleh keselamatan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain, apa sih yang membedakan orang Kristen dengan orang yang lain di dunia ini? Kalau orang lain ingin selamat oleh karyanya sendiri, oleh usahanya sendiri, oleh ajaran gurunya, oleh ajaran nabinya, atau tokoh-tokoh besar, mereka tidak mendapatkan iman dan keselamatan. Tidak memiliki anugerah yang besar untuk dapat keselamatan. Tapi kita harus memiliki beda. Kita ini ciptaan Allah, artinya recreation. Dikembalikan kembali oleh Tuhan untuk duduk pada porsi delmut dan terselem. Gambar dan rupa Allah, yaitu satu. Kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Kadang-kadang kita tertawa, wah kita dari kecil sudah Kristen. Tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan, kalau kita diselamatkan, mari kita memaknai anugerah keselamatan itu. Bahwa kita yang dulu berdosa, dipindahkan dari muka Allah, dipindahkan kepada karya Allah yang agung, diselamatkan. Kita juga harus berjalan dengan iman. Dan kita harus memaknai anugerah keselamatan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi siapapun yang ada di muka bumi. Kita yang mungkin dulunya ada di tempat sampah yang terbuang, yang tidak berguna, Tuhan telah tarik kita menerima anugerah dan keselamatan. Sebab itu kita wajib untuk melakukan segala perbuatan baik. Itulah memaknai anugerah keselamatan yang besar. Kita tidak hanya berdiam diri, tapi kita harus melakukan pekerjaan baik yang Allah lengkapi bagi kehidupan kita. Inilah pesan firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua di pagi hari ini. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa untuk sakramen perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, kami mengikuti sakramen kudus, sebab itu ya Tuhan, berkati dan kuduskan hamba-Mu dalam memimpin sakramen ini. Juga kepada setiap orang yang mengikuti sakramen ini Tuhan, Engkau sucikan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua, agar kami layak Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu sebagai tanda keagungan, sebagai tanda kebesaran karya-Mu yang kami harus terima ya Tuhan. Kami yang dulu dimurkai,
kini diterima karya keselamatan. Sebab itu ajarkan kami memaknai anugerah keselamatan ini bukan sebagai suatu hal yang kami suka, yang kami terima semena-mena Tuhan untuk keselamatan kami sendiri. Tapi untuk kami maknai bahwa karya keselamatan juga kami lakukan agar kami hidup memuliakan nama-Mu, agar kami hidup meninggikan nama-Mu, agar kami hidup memiliki buah-buah yang baik di dalam kehidupan ini. Dan nama Tuhan makin ditinggikan, dikenal, diagungkan, dan dimuliakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Saya akan bacakan bagian firman Allah mengenai hal ini. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat di atas kepala kita tinggi-tinggi adalah lambang daripada tubuh Tuhan. Lambang yang agung, lambang yang tidak pernah terjadi oleh tokoh agama dimanapun di muka bumi ini. Kecuali hanya dalam dirinya. Dan roti yang kita pegang ini adalah lambang tubuhnya yang dicabik, tubuhnya yang dipukul, tubuhnya yang ditinju, tubuhnya yang sudah tidak berbentuk di atas kayu salib. Ia buat bagi kita semua. Sebab itu maknailah anugerah keselamatan. Hiduplah menurut jalan kebenaran firman Allah. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tidak ada seorang pun dapat selamat oleh darahnya sendiri, oleh perbuatannya sendiri. Karena murka Allah akan ia terima sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun yang berbuat kebenaran. Tapi oleh darah Kristus yang mati di kayu salib, kita memperoleh pengampunan, kita memperoleh penebusan, dan kita memperoleh keselamatan. Anugerah yang besar yang mungkin tidak dimiliki oleh orang kiri dan kanan kita. Atau siapapun yang mencari. Itu bukan usaha kita sendiri. Tapi itu karena karya Allah yang menemui hidup kita. Sebab itu darah yang mahal ini jangan pernah kita sia-siakan. Jangan kita pernah tukar dengan apapun juga dalam hidup kita. Karena darah inilah yang membawa kita kepada keselamatan hidup kita yang kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur kami telah melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Sebab itu ya Tuhan, biar setiap orang yang telah ikut melakukannya, Tuhan boleh kuatkan. Tuhan boleh jamah mereka satu persatu. Baik ada di tempat ini ataupun ada yang di tempat lain ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah tubuhnya Tuhan pulihkan. Yang sedang dalam kesulitan Tuhan berikan jalan keluar. Yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan ya Tuhan. Yang sedang dalam masalah. Tuhan memberikan sesuatu yang baru sehingga mereka keluar dari masalah hidup mereka. Apapun pergumulan kami ya Tuhan. Engkau telah tanggung semua di atas kayu salib. Karena anugerah-Mu terlalu besar bagi hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biar setiap hati kami boleh selalu bersyukur atas karya makna anugerah Tuhan yang besar yang telah menyelamatkan hidup kami. Oleh karena iman kami percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami telah mengucap syukur atas firman Allah, atas sakramen yang telah kami lakukan. Kita semua percaya katakan amin. Kita telah mengikuti ibadah, telah mendengarkan firman Tuhan, juga telah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Untuk mengakhiri ibadah ini, sedang jemaat saya undang mari kita nyanyikan satu pujian terlalu besar. Kau menderita
Kami yang dulu terhilang, kami yang harus dihukum karena kematian rohani, tapi menerima iman daripada-Mu. Biarkan iman itu Tuhan bukan hanya iman pemberian saja, tapi iman yang untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, untuk menampilkan Kristus dalam hidup kami, supaya orang melihat ya Tuhan, makin nyata hidup dalam hidup kami. Mereka akan melihat Engkau dan nama Tuhan dimuliakan. Tanamkan firman Allah ini baik-baik dalam hidup kami, agar kami mengerti rencana-rencana-Mu yang indah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kita dudukkan kepala semua, kita akan menerima berkat daripada Tuhan, arahkan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Dia saja. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah saksi. Jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dengan segala kerendahan hati, sidang jemaat semua menerima berkat ini, kita berkata amin. Kita tetap dalam sikap doa, kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Ibadah, saya undang saudara untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih.